kita ngomongin industri fotografi nih gitu kan, secara general. Itu menurut Kak Naren gimana sih kondisi industri fotografi ini di Indonesia saat ini? Saat ini, during pandemi, Dai. During pandemi, Dai. Pasti semuanya kelibas ya. Iya sih. Corona sucks. Tapi before aku melihat bahwa dunia fotografi khususnya di panggung itu lagi naik-naiknya. Karena media sosial lagi went up. Kemudian penyanyi seperti butuh personal photographer untuk kebutuhan medsos mereka secara update. Jadi masing-masing gue punya fotografer, gue punya videografer. Terusnya jadi di tahun itu gue ngelihat aku merasakan bahwa fotografer panggung itu tinggi banget untuk orang mau ke situ sama mereka yang udah berkecimpung di situ itu tinggi banget. Gitu. Kalau yang lainnya mungkin sama aja ya. Makin kesini sebelum pandemi harga kamera semakin terjangkau, jadi semua orang bisa untuk menjadi fotografer. Ditambah lagi dengan smartphone yang mendekati hasil dari DSLR gitu. Jadi semuanya ada DSLR, kemudian keluarlah mirrorless yang juga semakin bukan semakin sih, maksudnya on budget yang bisa dibeli sama semua orang untuk bisa belajar foto secara otodidak maupun grouping ataupun ikut kelas. Kemudian ya sebenarnya tahun kemarin sebelum pandemi itu aku melihat industrinya naik gitu. Tapi begitu pandemi semua shutdown. Rata-rata kalau maksudnya kayak ya kebayang sih kalau jadi fotografer gitu ya. Terus kayak kena impact dari pandemi. Rata-rata apa yang mereka lakukan supaya masih bisa survive di industri ini? Banyak yang mereka pindah jalur ya. Kayak aku juga melakukan pindah jalur dengan foto-foto makanan UMKM. Ya, jadi kayak misalkan kamu punya tiba-tiba maksudnya kayak di masa pandemi kayak gimana caranya untuk menghasilkan uang? Yaudah kita jual makanan ya, jual kue gitu. Tapi kita perlu foto yang proper. Coba tawarin Naren, gue mau kok dengan harga yang minim banget. Emang semuanya di situ banting harga, tanpa terkecuali semuanya banting harga. Jadi ya kita semua harus survive. Jadi ada yang foto makanan, ada yang foto produk gitu. Terusnya kalau aku maksudnya kecemplung di dunia sepeda. Jadi dunia sepeda, aku ikut private sama satu klub, satu cycling club. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai sekarang. Nah, kalau kan udah bukan hampir, tapi udah 1 tahun waktunya. Mereka udah seperti kayak semua area di Jakarta yang sama mereka udah pernah aku fotoin gitu. Jadi kayaknya kita nggak perlu untuk ngikutin setiap minggu atau kecuali birthday ride ya. Kalau birthday ride biasanya mereka panggil. Kita nggak perlu ikutin lu setiap minggu, setiap 2 minggu gitu. Artinya gimana cara lagi untuk puter uang gitu, cari uang gitu. Akhirnya mangkal. Aku memutuskan untuk mangkal itu di Semanggi. Setiap hari tuh Kak? Setiap hari, jual beli foto dari mereka yang emang pengen punya foto-foto di spot-spot masing-masing. Gitu. Itu teknisnya gimana? Jadi kakak foto dulu baru nanti tawarin ke... Aku foto, kemudian resizing, preview di Instagram, pakai link. Nanti mereka lewat link itu lihat, cari fotonya. Oke. Nah, gue mau foto ini dong, Ren, gue beli foto ini dong. Nomor 1, nomor 5, nomor 7 gitu. Nanti aku provide, aku kirim. Gitu. Kreatif banget ya. Kepikiran itu dari mana Kak? Sebelumnya udah ada mereka sebelumnya udah ada fotografer yang memang turun ke jalan duluan. Bedanya ketika mereka turun ke jalan, aku ikut di klub gitu. Tapi ketika permintaan klubnya udah berkurang, aku turun ke jalan. Gitu. Iya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin in the future gitu ya, kira-kira nih pandemi udah selesai misalnya, kelihatannya industri fotografi ini tuh bisa dibawa ke arah mana in the future, in the next 5 years? In the next 5 years, I think
kita harus melihat kayak roda ekonominya bergeraknya seperti apa juga sih ya. Oke, menarik tuh. Gimana apa kaitannya sama roda perekonomian? Karena ya ketika kalau kayak kemarin kan hampir semuanya shutdown ya, apalagi entertainment ya gitu. Sekarang entertainment jalan tapi bentukannya online. Jadi kayak aku ikut Raisa tapping. Aku ikut Raisa tapping. Aku ikut Raisa untuk Zoom. Aku ikut Raisa untuk bukan kantor, company, untuk company tapi eventnya juga online juga gitu. Gak ada event yang sekarang itu bergerak atau terjadi secara live depan mata, belum berani. Belum berani, takut menghasilkan klaster-klaster terbaru, terutama dengan nama sponsor yang ngebawa. Takutnya klaster sponsor bank apa, klaster sponsor minuman apa gitu. Jadi kalau aku ngeliat sih ini tergantung dari selesainya corona, kemudian investor maupun pemerintah udah mulai berani untuk membuka mata dan ngebolehin kita untuk membuat event lagi, baru semuanya berjalan gitu. Aku ngebacanya mudah-mudahan tahun depan sih semua udah bisa berjalan lagi sih. Amin. Ya, mudah-mudahan ya tahun depan. Kalau tahun ini aku masih agak pesimis gitu, karena ya masih ada, kita tahu di Indonesia masih tinggi gitu. Tapi mudah-mudahan dengan vaksinasi semuanya bisa terkontrol dan menurun dan semakin menurun dan semakin habis gitu. Mungkin virusnya ada tapi udah jadi kayak flu biasa. Ya. Karena ini sebenarnya kayak kalau ditanya aku percaya corona atau enggak, yes I do, karena sekitaran kita banyak yang meninggal gitu. Positif, banyak yang meninggal. Nggak bisa menutup mata dengan hal itu. Dan itu real life gitu. Banyak orang kayak gue nggak percaya corona, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan membahayakan keluarga gue, keluarga lu terutama gitu. Kalau misalkan lu nggak percaya kemudian lu nongkrong, tapi lu harus aware dengan hal yang nggak terlihat ini berbahaya gitu. Lu boleh nggak percaya tapi ini ada kok. Gitu. Tadi menarik sih, tadi sempat mention investor dan government ya, pemerintah gitu. Siapa tahu ada yang nonton ini, ya kan? Yang profesinya dari investor atau dari government. Harapan Kanare nih kalau dari investor ini apa untuk dunia fotografi? Untuk dunia fotografi, kalau investor sih mungkin jarang banget ya untuk mau dia terjun untuk kayak sponsorship sebuah event, kecuali bukan sponsorship, untuk kayak supporting di komunitas fotografi, ya kan? Tapi dia akan mau membuat sebuah event, kemudian yang meng-hire fotografer. I see. Emang harus ada dokumentasi ya udah pasti, gitu. Terusnya ya dengan mereka membuat event ya semuanya berjalan bersamaan. Yang jual makanan ada, yang minuman ada, artisnya manggung, krunya juga bekerja gitu. Terusnya ada orang produksinya juga jalan gitu. Yang nyewain alat jalan, ya semuanya berjalan seperti 1 tahun terakhir, 1 tahun kemarin gitu. Dan kita sangat merindukan itu, terutama di dunia orang-orang kreatif ya. Karena kan kayak ada fotografer, ada videografer, ada orang production, ada orang stage, ada kru, ada penyanyi, itu yang kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau lu nggak melakukan sesuatu, ya kita begini-gini aja. Kalau ke government nih, ada rekomendasi apa satu kebijakan ke government yang mungkin bisa langsung berimpact ke dunia fotografi? Ini berat banget. Tegas aja sih sebenarnya sih. Oke. Ya. Aku pengen sebenarnya government kita tuh tegas ketika bilang no, yes. Oke. Gitu. Kebijakan tertentu khusus kayak ke dunia fotografi? Ke dunia fotografi sih, misalkan kayak kenapa sih kita nggak boleh, kalau kayak kemarin kayak kita nggak boleh foto-foto di GBK, it's national heritage gitu. Sedangkan kenapa kita nggak boleh foto-foto di situ? Ya mungkin kalau misalnya komersial atau iklan atau photoshoot ya itu beda lah. Tapi kalau misalkan kayak
personalnya kayak gue mungkin mau hunting, foto-foto, mau foto-foto, foto lighting, lampunya bagus, apa gedung apa namanya studionya baru, terus punya background yang keren-keren gitu. Nggak bisa dibilang kayak fotoin endorsement gitu, tapi karena foto endorsement ya mungkin untuk kepentingan endorsement, tapi kan itu kan fasilitas apa ya? Buat gue itu fasilitas umum. Ya, fasilitas umum yang bisa harusnya kebanggaan Indonesia yang bisa dinikmati sama semua orang, gitu. Kenapa kita nggak boleh foto di dalam situ? Ya. Gitu. Ya, pas banget ada isu itu kemarin ya. Tapi sekarang katanya udah boleh, udah terbuka. Sedangkan ketika kita keluar negeri ke Singapura, lu sampai tengkurap guling-guling itu udah main. Gitu, mau foto-foto di gimana kayak gitu, selama nggak merugikan, nggak merusak gitu, nggak apa-apa gitu. Dan kita bawa kamera aja udah kayak, mas nggak boleh mas, nggak boleh foto-foto, ada peraturannya gini. Itu sih kayak kenapa nggak support kita, karena ya kalaupun kita nggak komersil itu itu membawa nama kalian juga kok, gitu, membawa nama Indonesia. Rata-rata fotografer terkenal itu dari negara mana ya? Banyak. Banyak ya. Maksudnya nyebar, maksudnya nggak spesifik kayak ada negara A, B, C yang memang itu udah terkenal banget nih fotografernya kayak gitu, tapi benar-benar nyebar. Dan dengan berbagai macam genre juga masing-masing punya. Berarti kita nggak bisa ngelihat kayak kalau misalkan ada spesifik A, B, C kan kita bisa berkaca dari situ juga kan, kenapa mereka bisa sesukses itu gitu negara itu di dunia fotografinya gitu. Tapi ternyata nyebar ya. Enggak kan, misalkan kita jalan-jalan deh ke mana, ke Spanyol gitu ya, dengan semua hal yang kuno gitu, yang beneran dari abad keberapa, dan boleh foto-foto di situ. Terserah. Karena emang karena itu mengangkat tourism mereka, memberikan devisa buat negara gitu. Kan aneh juga ketika bule datang ke Senayan, misalkan ke Senayan, gue mau foto-foto stadion ini karena stadion ini salah satu stadion terbesar di Asia Tenggara di tahun berapa gitu. No, you cannot. Why? Kita cuma foto doang. Ini memperkenalkan lo ke dunia juga, gitu. Ke negara gue, ke keluarga gue, ke saudara gue, ke lingkungan gue. Siapa tahu dengan di Indonesia ada stadion yang udah lama, nguatin pariwisatanya juga jadinya. Gue juga mau datang deh gitu. Baik. Gitu. Benar. Oke. Mungkin di sini kan ada teman-teman yang baru mau nyemplung nih ke dunia fotografi, jadi baru mau belajar fotografi gitu ya. Mental apa aja yang perlu dipersiapkan oleh mereka sebelum mereka nyemplung ke dunia fotografi? Jadi bukan skill teknis tapi mental. Mental ya? Mental beretikat baik itu pertama, attitude ya, number one. Mental etikat baik. Jadi niatnya harus baik dulu gitu. Niatnya harus baik dulu. Karena dengan niat yang baik kita menghasilkan sesuatu yang baik. Setuju. Attitude baik. Mental yang kedua itu adalah lesson learning. Belajar dari kesalahan. Karena ketika lo motret belum tentu lo langsung jadi gitu. Akan ada flaws-nya yang kayak sabar di setiap proses itu. Dan lo mau koreksi diri gitu. Karena ada juga kayak mungkin style kita nggak bisa memaksakan bahwa foto ini kurang terang, foto ini kurang gelap, nggak bisa. Karena mungkin dia sukanya terang, dia mungkin sukanya gelap, gitu. Belajarnya itu dalam artian kayak kesalahan apa yang dibuat ketika gue motret si Raisa di panggung ini, harusnya ketika lagu yang ini gue adanya di posisi apa, gitu. Harusnya ISO gue secara teknis ISO gue nggak boleh lebih dari 1000, gitu. Harusnya di bawah 800. Ya mau belajar lah gitu. Yang ketiga, mental yang disiapkan adalah komitmen. Kenapa komitmen? Karena kalau misalkan lu cuman foto 1 kali 2 kali merasa gagal, kemudian udahan, ya lu nggak punya komitmen. Lu harus punya komitmen untuk mau terus melanjutkan. Karena ya seperti lo bilang tadi, ada prosesnya. Semua nggak ada yang instan. Ada, tapi ambruknya juga cepat. Gitu. Itu terjadi kan, cepat naik cepat turun. Karena kadang-kadang ada fotografer yang instan, pegang siapa meledak, congkak, ponga, attitude-nya hilang. Jadi omongan banyak orang, langsung gitu. Jangan kalau kita mau bersabar, menikmati prosesnya dari bawah,
belajar dari kesalahan-kesalahan, belajar dari mereka yang udah lama berkecimpung di dunia fotografi, terutama di panggung ya, gitu. Kayak gue harus gimana sih? Kayak kemarin ada yang bertanya, gue motret untuk si A, tapi kemudian ada si B. Boleh gak sih gue ngasih foto ke B? Boleh, tapi lu kasih waktu. Dan jangan sampai si A berpikir bahwa foto B lebih bagus karena lu dibayar sama si A. Oke. Jadi lu harus sama rata fotonya. Lu nggak bisa bikin lebih spesial si B daripada si A. Karena yang bawa masuk lu itu adalah si A, yang bayar lu adalah si A. Ya kan? Tanpa si A kan lu nggak bisa motret ke dalam venue-nya, nggak bisa motret si B juga gitu. Jadi lu harus nomor satukan mereka yang mempekerjakan lu. Gitu. I see. Dulu Kanaren belajarnya tuh bener-bener otodidak kayak praktek gitu, tapi nyari referensi teorinya juga atau bener-bener tutup mata sama teori atau gimana? Tutup mata sama teori tapi nanya sama senior. Oke. Nanya sama senior. Jadi cara belajarnya nanya sama senior. Jadi menarik, karena awalnya foto skateboard, ya? nanyanya sama fotografer skate. Gua kurangnya di mana sih ketika gua fotoin skateboard yang ini, kenapa dia ngeblur? Kenapa dia under, kenapa dia over gitu. Nanti dijelasin, lu under karena bukaan lu terlalu gede gitu. F-nya terlalu besar gitu. Atau lu terlalu under karena speed lu ketinggian gitu. Enggak seimbang gitu. Lu terlalu under karena ISO lu kecil. 100, 200, mestinya lu bisa push sampai 400, sampai 800 gitu. Jadi emang bertanya sama fotografer senior. Bisa kenalnya gimana sama fotografer seniornya? Skateboarding itu segmented. Okay. Ya, segmented banget dan kecil banget dunianya. Jadi kita bisa tahu skate fotografer tuh siapa aja sih di zaman itu gitu. Okay. Dan emang nggak ada gap-gapan antara senior sama junior. Jadi nggak susah di approach-nya kayak susah banget nih gitu kan. Ada kan beberapa orang yang gue pengen deh berguru sama si A, tapi susah banget gitu nge-approach A untuk ngajarin gitu. Nggak karena base kita dari skateboarding yang kita sama-sama belajar. Ya. Gimana caranya kickflip? Gimana caranya ollie? Caranya begini-begini. Gimana caranya kickflip? Caranya begini-begini. Gimana caranya foto supaya nggak blur? Gimana caranya foto? Nanti dijelasin. Dan mereka juga nggak pelit ilmu ya, mau pelit. Sharing gitu ya, terutama untuk karena mereka melihat bahwa lu mau motretin skateboarding, hal yang gue suka juga, gue pengen lihat dong hasilnya dari lu kayak gimana. Gitu. Menarik ya, nggak pelit ilmu ya, maksudnya mau berbagi gitu, padahal sebenarnya satu genre juga. Iya benar, karena emang di situ nggak ada sikut-sikutannya sih. Di situ nggak ada sikut-sikutannya. Kalau dulu ada majalah skateboarding itu juga kita sama-sama berkontributor gitu. Karena tujuannya satu, untuk membesarkan skate scene di Indonesia. Gitu. Karena objektifnya sama. Bukan masalah duit, tapi kita pengen skateboarding dikenal orang. Skateboarding dipandang baik sama orang, gak dipandang sebelah mata. Gitu. Segitunya aku sama skateboarding ya. Oke, aku mau ngomongin orang kreatif sedikit nih gitu, kayak banyak orang kan yang ngomong kayak lo orang kreatif, lo bukan orang kreatif. Jadi kayak ngejudge orang tuh kayak lo orang kreatif, lo bukan orang kreatif gitu. Nah, kalau di sudut pandangnya Kanaren, menurut Kanaren orang yang kreatif tuh orangnya seperti apa? Orang yang tahu orang kreatif, orang yang tahu apa yang dilakuin dan membuat sesuatu hal yang magnificent atau membuat sesuatu hal yang istimewa. Kayak inovatif gitu. Inovatif, bukan inovatif ya, inovatif bisa, atau membuat sesuatu yang keren banget gitu. Kayak misalkan ada seorang fotografer yang gua fotoin ini artis nggak pakai filter yang mahal-mahal gitu. Gua cuma pakai tisu, pakai plastik, pakai garpu plastik. Gua bisa menghasilkan efek-efek yang sama bagusnya dengan ketika gua menggunakan filter yang mahal. Gitu. Filter lensa ya maksudnya, filter lensa gitu. Ya buat gue itu orang yang kreatif, yang mau berpikir jauh untuk menghasilkan hasil karya yang keren banget. Gitu. Jadi kita nggak cuma stuck dengan alat-alat yang ada, tapi mau kayak gimana caranya? Mungkin kalau misalkan gue fotoin Raisa dari lubang-lubang ini akan menghasilkan sesuatu yang kayak gimana gitu. Gitu. Ada curiosity-nya juga ya, dia mau nge-explore. Menarik. Gitu. Oke. 3 kata yang menggambarkan Kanaren saat ini. Katanya aku orangnya talkative. Oke.
Sebenarnya kalau diajak ngobrol apa aja mungkin saya nyambung sama apa sih. Nyambung. Kelihatan sih. Jadi talkative. Untuk saat ini aku dilihatnya sebagai seorang fotografer mangkal. Fotografer yang tapi itu idenya kreatif banget sih Kak. Kepikiran gitu kayak how to survive-nya tuh seperti itu tuh. Ya, dan aku lakuin itu setiap hari sih. Dan aku harus bangun jam 5:30 pagi, standby jam 5:30 pagi. Ya, itu komitmen di situ diuji. Komitmen. I've been doing this for 1.5 month, 1,5 bulan. Selama bulan puasa, skipnya cuma 6 hari. Gara-gara ada kerjaan 4 hari, 2 hari sakit. Kalau enggak, I'll do it every day. Gitu. Terus setelah lebaran sampai sekarang 15 hari I never skip. Jadi kayak udah 15 hari berjalan. Dan aku udah ketahuan kayak kemarin foldering di session di Semanggi itu udah sebanyak 41 kali. Jadi aku 41 hari udah aku habisin waktuku di Semanggi setiap pagi. Itu komitmen. Ya, itu komitmen. Aku belum mengambil libur nih, belum menentukan. Fotografer yang lain udah mendeklar bahwa hari Senin adalah hari libur. Tapi ada kayak, gitu, ada kesepakatannya ya? Enggak, cuma iya, ada kesepakatan. Jadi kan aku gabung di Dalkot Loop namanya. Looping maksudnya looping Dalkot dalam kota, Dalkot Loop. Mereka tiap hari Senin itu libur. Gitu. Walaupun mungkin ada 1-2 yang tetap mangkal, tapi aku tetap keep going. Gitu. Kalau bisa setiap hari. Gitu. Tadi apa satu kata lagi ya? Satu kata lagi terakhir ya. Satu kata lagi, either it's Raisa or Scatter. Cuma itu doang. Passionate itu tapi luar biasa. Gitu. Tapi jiwanya udah jiwa kreatif banget sih. Mudah-mudahan sih apa yang aku hasilkan, apa yang aku buat itu dinikmati orang, terus long lasting, terutama ya long lasting. Terus aku juga enjoy gitu. Mudah-mudahan gitu sih. Terakhir Kak, closing statement buat teman-teman yang nonton di sini. Buat teman-teman yang nonton sekarang, cuma mau bilang bahwa bersabar. Semoga pandeminya berlalu. Kemudian ketika pandemi ini udah berakhir, kita mau sama-sama lagi untuk menjalankan industri fotonya secara bersamaan, secara masif, secara baik, secara bagus juga. Terusnya untuk yang baru mau belajar, baru memulai, nikmati prosesnya, terus belajar dari kesalahan, bersabar, berkomitmen dengan apa yang lo lakuin, maka lo akan bisa membuat sebuah karya yang semoga dinikmati orang banyak dan long lasting. Amin. Aduh, aku terharu dengernya. Thank you banget ya Kak Naren udah hadir di Voice of Orang Kreatif. Buat teman-teman yang pengen cari inspirasi dari karyanya Kak Naren, bisa lihat dan kepoin di Instagramnya Kak Naren. Instagramnya apa Kak? NAREND, Naren. Oke, di situ bacanya ya. Ada yang baca Narin, ada yang baca Naren gitu. Tapi ya itu Instagram saya, NAREEND, Naren. Oke, boleh tuh cari inspirasi, lihat-lihat karyanya Kak Naren. Dan thank you juga buat teman-teman yang sudah dengerin podcast ini sampai akhir, sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Vograph. Dan buat yang mau denger versi audio bisa di Spotify Voice of Orang Kreatif. Dan jangan lupa juga untuk gabung komunitas orang kreatif di Facebook. Nah, link buat masuk ke komunitas orang kreatifnya itu ada di description box di bawah. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah.